Halo pemirsa Bis Update, siapa bilang menjadi seorang ibu rumah tangga hanya bisa di rumah saja? Bersama tim Bis Update, kita akan mengulik bisnis seorang ibu rumah tangga dan merupakan pelopor dessert 01 di Indonesia. Pemirsa, siapa bilang seorang ibu rumah tangga tidak bisa sukses menjadi seorang pengusaha? Sekarang saya berada di salah satu cabang dari Bittersweet by Najla. Dan ini adalah dessert box nomor 1 di Indonesia. Kita akan berbincang-bincang dengan foundernya, Najla Bishir, yang tidak saja sukses menjadi seorang istri untuk suaminya dan juga seorang ibu untuk anak-anaknya, tapi pengusaha yang luar biasa sekali. Nah, untuk Anda semua yang mau mendapatkan inspirasi dari seorang Najla Bishir, inilah tempatnya. Bis Update on Location. Ikuti saya. Nah, sekarang kita sudah ada di dapurnya, ya, Bittersweet by Najla. Dan beliau adalah Najla Bishir, atau aku panggilnya Kak Ala kali ya? Boleh, siap. Itu dia. Nah, hari ini kita akan mendapatkan inspirasi dari seorang Kak Ala bagaimana membangun bisnis. Dan yang kedua juga kita juga dikasih bonus nih, tutorial masak atau bukan memasak ya, membuat dessert box yang memang sekarang ini yang lagi banyak diminati begitu ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih panjang, ini pengen kasih tahu yang enak-enaknya setelah usaha bertahun-tahun dan lain sebagainya. Aku mau nanya dong. Boleh. Bittersweet by Najla ini sekarang udah berapa outlet sih? Oke. Yang udah operasional ada 10 outlet, yang lagi ongoing 2 outlet lagi, jadi 12 outlet. 12 outlet. Itu semua di Jabodetabek apa ada yang sudah di luar Jakarta? Jabodetabek sama 1 ada di Bali. Wih, luar biasa ya, ada 12. Omsetnya berapa? Nanti kita tahan. Tapi sambil ngobrol-ngobrol, kita ini mau bikin dessert box. Ini dessert boxnya apa ya jenisnya ya? Ini kita mau bikin butter cake. Butter Jadi cake. base cake untuk dessert box kita adalah butter cake. Gitu. Oh, ya. Karena jenisnya beda-beda kan. Ya, kalau ya. cake. Ada berapa macam sih sekarang ini yang sudah Sekarang dibuat? yang lagi produk existingnya ada sekitar 15 dessert box. 15 ya. Oke, ya udah kita mulai aja cara membuatnya. Apa dulu yang pertama kali kita perlu Oke. siapkan? Pertama kita taruh pedal ini Pedal. di sini. Ya. Oke. Setelah itu juga ada bahan-bahannya sudah disiapkan oleh Kak Oke. Ala, ada butter. Butter sama sugar. Karena Iya. ini kita mau pakai butter sugar method gitu. Metodenya butter sugar. Oke, sambil masukin butter atau bisa diganti dengan margarin. Mm-mm. Sejak kapan sih sebenarnya kepikiran bikin Bittersweet by Najla ini? Ini dari 2016, awalnya usaha rumahan kok. 2016 itu berarti kan 5 tahun yang lalu dengan 12 outlet ini kan cepet banget ya. Alhamdulillah dimudahkan banget nih. Pada saat itu tuh memang hobi masak atau memang dulu pernah ambil kuliah jurusan tata boga, masak dan lain Enggak. sebagainya? Enggak, sama sekali? Aku nggak kuliah tata boga sama sekali. Sama sekali? Sama sekali, pertamanya enggak. Jadi aku tuh bener-bener kayak skill yang aku punya aja karena didikan keluarga aku gitu. Waktu itu aku tinggal di Bogor gitu Iya. ya. Aku lihat nenek aku gitu. Nenek aku tuh bisa jago banget gitu masaknya, dan aku tuh dari kecil udah diajarin kayak anak perempuan tuh harus bisa di dapur bla 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 bla. Iya, iya, iya. Nah, setelah menikah kayak mulai tumbuh lagi, pengen lagi buat memperkaya skill aku. Pertama aku pertama buka usaha online dulu. Setelah 6 bulan usahaku mulai ada hasil, uangnya buat aku sekolah keluar waktu Oh, itu. jadi menikah dulu baru berpikiran untuk bikin usaha ini, Betul. lalu memperdalam keahlian dengan bersekolah di luar. Betul. Di mana itu waktu itu? Waktu itu kita course singkat aja, karena waktu itu tuh sedih banget. Kayak Kenapa? chef-chef hebat tuh pada jarang yang ke Jakarta. Mereka tuh paling sampai Singapura, sampai Malaysia. Iya, Jadi iya, iya. aku kalau mau ambil sertifikatnya tuh harus ke sana. Jadi aku ambil ke sana saat itu. Terus kenapa memilih dessert box? Kan kalau masak kan jago masak, masuk semua dong. Oke. Tiba-tiba kenapa sih yang manis-manis yang dipilih, dessert yang dipilih untuk dikomersialisasikan gitu loh? Aku memang lebih passionate di cake dan dessert gitu ya. Karena memang semuanya exact gitu loh, timbangannya pasti, semuanya Iya. serba pasti gitu, nggak ada kurang lebih biasanya begitu. Semua timbangannya jelas gitu ya. Ya, Oke. Jadi kalaupun di handle sama orang udah jelas ya. Betul. Kita sambil lanjutkan, tadi sudah mentega, butter, dan juga gula ya sudah masuk ya. Betul. Nah, jadi memang memilih untuk yang
manis-manis gitu ya. Lebih passionate gitu di yang manis-manis. Ini setelah proses ini diapain lagi nih? Abis ini kita masukin telurnya. Oh, aku boleh bantu ya? Boleh dong. Masukin telur aja sih bisa. Silakan. Siap. Ya. Oke. Nah, sebelum akhirnya jualan online, apa yang meyakinkan Kak Ala ini untuk kayaknya saya mau jualan nih Oke. dessert box? Siapa yang meyakinkan diri Kak Ala? Pertama tuh aku nyobanya waktu itu ceknya di Pet. Inget Pet Iya, dulu? iya, iya. Pet itu kan masih kayak sekitar 150 orang Bener, ya, 150 orang dan itu Kasih teman-teman kita semua kan. Nah, aku coba kirim-kirimin dulu ke teman-teman terdekat aku. For free ya? Free, Free, oke. aku kirim kayak cobain dong, cobain. Nah, ternyata respon dari mereka tuh positif sekali dan akhirnya itulah yang memberanikan aku untuk awalnya masih membuka PO gitu. Oh, dari 150 orang let's say ya? Iya, dari 150 Yang orang. suka semuanya apa ada yang kayaknya kurang oke, ada nggak sih? Ada, pasti mereka kasih masukan lah kayaknya ini kegosongan deh. Oh ya, next aku bakal perbaiki gitu buat jadi pembelajaran juga buat Jadi kita. mereka nggak cuma menghujat ya, Iya. tapi memberikan solusi ya. memberikan solusi gitu. Oke, ini tadi telur sudah masuk, Oke. sudah ada margarin dan gula. Ini bahan keringnya boleh Adri Oke. masukin, aku masukin bahan basahnya ya. Boleh. Jadi bahan kering ini adalah yang pertama ada baking powder, dimasukkan. Ini tepung ya? Betul, itu baking powder. Baking powder. iya. Masukin di tepung. Dimasukin ke tepung. Lalu juga ada Coklat bubuk. bubuk. Dalam pembuatan cake butter bittersweet harus seimbang ya pemirsa Bis Update, di mana bahan basah dan kering harus dimasukkan secara bergantian. Khusus untuk bahan kering harus dicampurkan secara merata terlebih dahulu. Kenapa namanya bittersweet by Najla? Bittersweet kenapa? Karena Iya. yang namanya cake orang pengen rasain adalah Sweet. yang manis. Apakah ini perjuangan buat bittersweet by Najla atau memang ada rasa dua itu dalam? Jadi sebenarnya kita pakainya Belgium coklat yang bittersweet gitu, yang 64%. Itu yang aku pakai penggunaan sekitar 80% dari production. Kita pakai Belgium coklat yang 64%. Itu tuh rasanya bitter and sweet gitu. Aku kira itu perjuangan. Bisa juga sih. Kalau sekarang aku mikirnya kayak bisa juga ya. Ini perjuangan merintis gitu ya dari nol. Tapi ada nggak sih saat ini kan kita sekarang 5 tahun ini benar-benar dengan 12 outlet, dikenal seluruh masyarakat Indonesia, dinobatkan sebagai dessert box nomor 1 di Indonesia. Ada nggak sih perjalanan-perjalanan yang membuat pada saat itu ngerasa, aduh kayaknya bener nggak sih aku memulai bisnis dessert box ini sampai akhirnya mau mundur, akhirnya bisa Maksudnya kembali? aku sampai pengen mundur Iya, gitu iya, ya? iya. Pastilah, pasti mau Hal-hal apa down aja? itu ada. Kalau aku waktu itu jujur lebih ke pembagian waktu yang aku nggak bisa punya waktu sama anak-anak aku. Ini tadi, Oke. ini yang basahnya ya? Betul, ini bahan basah aku masukin. Oh dimasukin juga, 3 step ya. Nah, ini 3 bahan step. keringnya. Ini semua dimasukin? Biar kita diaduk dulu? memastikan bahwa dia ini sempurna. Oke. Nala, Iya. satu dessert box sekarang ini ya, Mm-mm. bisa terjual berapa box dalam sehari? Alhamdulillah. Soalnya bisa kehitung nih bahaya. Aku sudah mulai ngitung, satu dessert box dikali rata-rata 12. Wah, betul. Alhamdulillah sih, ribuan Iya. sih. Tapi menyangka nggak sih bakal seperti ini, sebesar ini? Jangan dijawab dulu. Oke, siap. Karena kita akan terus memberikan inspirasi untuk Anda semua, terutama juga untuk Anda ibu rumah tangga muda. Dan ini juga belum selesai nih, resep kita untuk membuat dessert box yang ada sekarang. Jangan kemana-mana karena kita akan melihat dulu tayangan yang tidak kalah menginspirasi untuk Anda semua. Dunia kuliner memang tidak ada habisnya. Pasalnya, beberapa waktu yang lalu sempat viral Dalgona Coffee. Dan kali ini minuman baru yang bernama es permen karet. Es yang terbuat dari air, susu kental manis, dan pewarna makanan berwarna pink ini mampu menarik perhatian publik. Es yang pertama kali hadir di Surabaya, tepatnya di Jalan Ampel Kembang Surabaya ini, benar-benar mampu menarik pelanggan hingga rela mengantri. Es yang buka pada pukul 10 malam ini dijual dengan harga Rp4.000 per bungkus. Tidak hanya es, tempat ini juga menjual aneka gorengan serta jajanan lainnya. Sebenarnya, warung es ini sudah berdiri sejak tahun 1980 dan akan sangat ramai jika bulan Ramadan. Nah, jika Anda tertarik untuk memulai bisnis ini, maka Bis Update akan sedikit memberikan tipsnya untuk Anda. Siapkan bahan baku berupa air, susu kental manis, creamer, pewarna makanan atau sirup rasa permen karet, dan yang paling penting es batu. Proses pembuatannya juga sangat simpel.
Semua bahan hanya perlu disatukan dalam sebuah wadah besar dan diaduk hingga merata. Dan sajikan dengan tambahan es batu. Sebenarnya, dari cara pembuatannya tidak ada yang berbeda saat kita membuatnya sendiri. Namun, yang membuat es permen karet Surabaya ini ramai karena keunikannya, yaitu menggunakan baskom atau termos besar dan diaduk menggunakan gayung. Tidak tanggung-tanggung, sekali membuat bisa menggunakan 40 liter air dan akan segera habis dalam waktu singkat. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk memulai bisnis ini, dapat mengubah konsep dengan ala kekinian dengan packaging yang unik, serta penyajian yang lebih menarik. Kala, sekarang kita akan layering ya? Oke, kita assemble semuanya Assemble. jadi dessert box. Oke, sambil kita assemble, pertama yang harus dimasukkan adalah Batter cake-nya. batter cake-nya tadi yang kita sudah buat ya. Kita masukin di layer pertama. Ya. Habis itu ada mousse yang white, Ada 3 ya? ya. Ada putih, Ada Yang coklat, ada ganache coklat. coklat. Oke. Nah, ini nanti aku ajarin, nanti kamu lanjut ya. Boleh, takut nih. Kala, Jadi, sambil diliatin, aku mau nanya dong dulu pada saat pertama kali itu modal yang harus disiapkan untuk berani mulai berbisnis ini berapa ya? Jujur aku tuh bener-bener awalnya pakai semua dari rumah awalnya. Tepung, coklat. Nah, aku cuma minta beliin waktu itu hadiah ulang tahun dari suamiku mixer. Mixernya memang agak mahal, tapi bisa membantu usaha aku. Itu mixernya masih ada. Dalam proses layering dessert box harus secara bertahap ya pemirsa Bis Update. Mulai dari layer pertama hingga kedua harus dilakukan secara hati-hati. Dan jika mouse cake dianggap kurang, bisa langsung ditambahkan lagi loh. Hal ini agar dessert box Anda semakin kece tentunya. Iya. Pasti bisa. Harus bisa ya. Harus bisa. Aduh. Aduh, kok potong-potong ya Kala ya. Iya bisa pasti. Oke. Gak apa-apa. Gak apa-apa ya. Nah, sedikit lagi nih. Ini kalau di kitchen kita gimana nih kalau kerja? Aku sebenarnya tegang loh, bener-bener tegang loh. Takut gagal ini patah-patah begini nggak bisa ditambal ya Kala? Bisa. Kalau ya? dessert box itu enaknya tuh bisa ditambah, bisa dikurang lebihin, udah enak banget deh. Iya. Terus ini ya Kala, sekarang ini kan menjadi dessert box nomor 1 di Indonesia. Pasti udah banyak followersnya. Gimana caranya? Kan lebih sulit mempertahankan bisnis yang kita sudah jalani daripada membangun. Apa yang dilakukan sama Bittersweet by Najla? Kalau aku tetap menjaga kualitas produk sih. Jadi kalau misalnya selama kualitas produknya bagus, insya Allah, terus juga kita nggak mainin bahan, jujur jualannya, kita yakin sama produk, terus juga setiap ada komplainan, biasa kita tahu komplainannya misalnya bener gitu, karena kita kan dairy produk ya, dairy produk itu kan memang agak riskan. Nah setiap misalnya ada komplainan kita biasa langsung ganti baru, karena customer buat kita tuh bener-bener segala-galanya gitu. Terakhir ini tinggal siram aja. Oh ini siram aja? Ini kita kasih coklat ganache. Oke. Ini di semua siram aja. Siram aja ya. Ini kan kalau nggak salah adalah paling favorite dan paling banyak peminatnya ya. Alhamdulillah iya. Pernah pecah rekor nggak? Dalam sehari itu kayaknya udah langsung dalam hitungan jam sudah habis gitu Kala apa gimana? Biasa kalau launching produk sih kita kalau launching produk tuh biasa langsung ya. Alhamdulillah. Bittersweet by Najla ini marketnya memang ke millennials atau? Betul banget. Kita lebih ke milenial sih. Kenapa memilih market ke millennials? Secara pengeluaran mungkin juga lebih terbatas daripada di luar millennials gimana? Tapi kalau mereka tuh biasa satu temennya makan, yang lainnya tuh mau gitu. Biasa gitu. Apalagi kalau misalnya mereka tuh biasa kalau lihat Bittersweet tuh udah langsung pengen story aja katanya. Pokoknya gue kalau dapet Bittersweet harus story. Nah itu kayak emang poin plus gitu kalau misalnya kita nge-reach di pasar milenial. Bagian terakhirnya apa nih? Kita kasih crispy ball di tengah-tengah. Ini juga disebar saja? Di tengah-tengah. Oh di tengah saja? Oke. Aduh. Oke. Seperti ini ya? Iya betul. Jadi udah jadi nih, tinggal didiamkan dulu apa dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer biasa dulu? Kalau kita taruh di chiller room, kalau nggak freezer room. Tapi ini kalau misalnya mau disendok-sendok juga langsung bisa ya? Bisa dong. Kalau pengen yang agak meleleh seperti gitu. itu ya. Nanti temukan 3 kata kesuksesan dari Najla ini seperti apa. Tetap bersama kami di Update on Location. Mungkin untuk sebagian orang yang sering bepergian ke daerah Kalimantan Selatan atau Tengah pasti tidak asing dengan ayaman purun. Pada awalnya banyak yang menganggap
Purun hanya sebagai gulma yang keberadaannya sering dianggap mengganggu tanaman pertanian. Namun ternyata memiliki banyak manfaat, salah satunya kerajinan tangan berupa tas, tikar, atau tempat gerabah. Dalam beberapa penelitian menyebutkan purun sering digunakan sebagai bahan kerajinan karena sifatnya yang awet dengan kandungan lignin sebanyak 26,4% dan kandungan selulosa sebanyak 32,62%. Sebelum purun dianyam, maka purun perlu diolah terlebih dahulu menjadi bahan baku dengan cara dipanen, dijemur hingga kering lalu dibersihkan. Purun setelah dipanen dibawa balik ke rumah, dibersihkan pakai abu gosok. Setelah itu dipotong ujungnya, diratakan, kemudian setelah itu dijemur beberapa hari. Setelah dijemur, ditumbuk, baru proses penganyaman. Setelah tanaman purun telah kering, maka dapat diwarnai sesuai selera dan dibentuk sedemikian rupa. Namun beberapa pengrajin juga menggunakan alat bantu berupa wadah yang ingin dibuat, lalu dianyam mengikuti bentuk wadah yang ingin dibuat. Rata-rata harga anyaman purun beraneka ragam tergantung kesulitan dalam proses pembuatannya, bentuk atau ukurannya. Rata-rata harga anyaman purun dibanderol mulai dari 10 hingga ratusan ribu rupiah per produk. Anyaman purun di tengah pandemi ternyata memiliki pasarnya sendiri. Hal ini dikarenakan banyak orang yang menjalani WFH atau work from home, sehingga banyak yang menghabiskan waktu untuk melakukan home decor atau juga membeli purun untuk mempercantik tanaman hias dengan cover pot. Dan bagi Anda yang memiliki kreativitas tinggi dalam membuat anyaman, maka tidak ada salahnya untuk mencoba berbisnis anyaman purun. Nah pemirsa, ini tadi buatan aku sih. Kalau diajarin ya. Sekarang waktunya aku mau mencoba ya. Seperti apa rasanya dessert box nomor 1 di Indonesia ini. Wah, ini sih luar biasa nih. Counternya sudah ada ini, semua kualitasnya akan terjaga sama ya? Terjaga sama, Oke. alhamdulillah. Luar biasa sekali. Nah, tadi aku udah bilang ada 3 kata kunci kesuksesan dari Kak Ala. Ya, apa aja tuh Kak? Kalau menurut aku, ini versi aku, harus bekerja keras pastinya. Yang kedua, tahan banting di masa seperti sekarang ini. Yang ketiga, jangan lupa doa orang tua. Itu penting ya? Penting banget. Kerja keras, tahan banting, dan jangan lupa juga doa dari orang tua. Betul. Kala saya dengar juga selain membangun bisnis yang sekarang sudah cukup besar sekali, Kala juga banyak sekali sekarang membantu teman-teman share ilmu begitu ya? Betul. Untuk menu-menu, resep, bisnis dan lain sebagainya. Apa yang melatar belakangi Kala untuk mau share ilmu juga nih sama teman-teman gitu? Karena emang keadaannya sekarang lagi nggak mudah ya untuk semua orang. Keadaannya bukan keadaan yang mudah, bukan keadaan yang gampang gitu. Nah aku ngelihat kayaknya aku udah harus berbagi ilmu yang aku punya, udah nggak aku simpan sendiri lagi. Barangkali di luar ada yang membutuhkan dan ada jalan rezeki mereka dari situ. Wah, luar biasa sekali. Gak heran ya, Bittersweet by Najla ini jadi besar banget. Alhamdulillah. Terus tadi aku sempat nanya juga mengenai modal pertama kali yang dikeluarkan Kala untuk membangun bisnis ini. Boleh sedikit dirinci lagi, diperjelas lagi Kala, karena banyak sekali pemirsa di rumah nih yang merasa kayak aku mau memulai nih bisnisnya tapi kayaknya modalnya cukup apa enggak ya. Jadi ketakutan dulu daripada mikirin yang lain. Oke. Kalau aku benar-benar semuanya berawal dari rumah, dari mixer, oven dan juga bahan-bahan. Itu awalnya benar-benar yang ada di rumah, emang aku putarkan makin berkembang. Waktu awal sih masih belanja di pasar, tapi alhamdulillah sekarang kita pengambilan Belgium coklat nomor 1 di Indonesia. Wow, luar biasa. Awalnya dari pasar kok. Satu lagi dong, tips sedikit terakhir buat para pemirsa di rumah, terutama juga ibu rumah tangga muda yang tentunya ingin mulai meniti karir sebagai seorang pengusaha. Dimulai. Karena kalau misalnya kita nggak mulai, kita takut karena aku punya pengalaman gitu, wanita apalagi ibu rumah tangga rumahan itu ngerasa dirinya tuh banyak banget keterbatasan. Kita terbatas karena kita di rumah, kita terbatas karena kita nggak tahu di luar ada apa, kita terbatas karena kita harus ngurusin anak-anak. Tapi kalau nggak dimulai, kita nggak akan tahu gitu kayak gimana kemampuan kita gitu. Nah tadi tips dari Kala adalah dimulai ya untuk mengejar mimpi kita dan wujudkan. Nah kalau misalnya Anda juga
Aduh, baru sekarang nonton Bisa Update karena merasa terinspirasi sekali. Dimulai dari sekarang untuk saksikan terus Bisa Update yang hadir untuk Anda semua setiap hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 12.30 tentunya hanya di iNews. Saya pamit. Bye-bye. Kala, terima kasih banyak ya. Cobain lagi boleh ya?